Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa, kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-30. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Chunmyung mulai bertarung dengan Mujin. Tapi sangat disayangkan, Mujin bukanlah lawan Chunmyung. Beberapa kali serangan Mujin dapat Chunmyung patahkan dengan mudah hingga membuat Mujin berlutut, menatap ke langit tempat Chunmyung berada. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Namun keterkejutannya masih belum selesai ketika kata-kata Chunmyung terdengar. Yang mana Chunmyung mengatakan, sayangnya semuanya masih belum berakhir. Chunmyung melompat dengan pedang diarahkan ke bawah, bersiap menghujam Mujin. Dengan tatapan yang tajam, Chunmyung mengatakan, sebaiknya ia memulai dengan sedikit bogeman. Chunmyung bergegas menuju Mujin tanpa penundaan. Mata Mujin terbelalak melihat Chunmyung yang cepat menuju ke arahnya. Namun Mujin secara refleks memutar tubuhnya ke samping. Dalam seni Murim, itu disebut sebagai gulungan keledai malas. Itu mengacu pada bagaimana teknik itu tampak seperti keledai lelah yang berguling. Itu adalah pemandangan yang benar-benar memalukan untuk ditunjukkan kepada orang lain. Tapi Mujin tidak memiliki waktu untuk mempertimbangkannya sekarang. Setelah itu, tanah meledak dan dilubangi akibat hunusan Chunmyung. Mujin terlalu susah untuk bangkit hingga mengerang. Tubuhnya gemetar dibuatnya. Karena setelah melihat kekuatan penghancur seperti serangan Chunmyung, wajah Mujin menjadi kaku. Ia bergumam dalam hati, itu adalah serangan yang luar biasa. Jika ia dalam serangan itu secara langsung, kemungkinan yang ia miliki adalah kebinasaan. Dan saat itu juga, Mujin menyadari bahwa ia jauh lebih lemah daripada Chunmyung. Mujin masih meringkuk menatap Chunmyung yang telah berdiri tidak jauh darinya. Di malam hari dengan pakaian hitam yang menyelimuti tubuhnya, Chunmyung terlihat semakin mengerikan. Tatapannya menajam yang ditujukan kepada Mujin. Chunmyung mengatakan, apakah Mujin menghindar? Chunmyung yang baru saja menembus lantai, menatap Mujin dengan gemetaran. Mujin yang masih menatap Chunmyung menyadari bahwa memang Chunmyung kuat. Satu serangan yang Chunmyung layangkan saja sudah cukup untuk memperkirakan kekuatan sebenarnya. Mungkin Chunmyung adalah musuh yang tangguh, tidak seperti yang pernah Mujin hadapi sebelumnya. Bertentangan dengan sikap nakal dan gila Chunmyung, keterampilannya memang benar-benar berada di level yang berbeda. Mujin tidak bisa mengerti mengapa lawan yang begitu kuat menggunakan topeng dan berperilaku aneh seperti itu sambil menyamar. Tapi Mujin menyadari bahwa dia tidak bisa menilai Chunmyung dari penampilannya saja. Dia harus melepaskan prasangkanya. Mujin bangkit dan segera memposisikan pedangnya. Ia merasa tidak boleh berpikir seperti itu. Ketidakhormatan adalah hak istimewa yang dijamin bagi yang kuat. Tapi sekarang, dia jelas lebih lemah dibandingkan dengan Chunmyung. Mujin menarik nafasnya dalam-dalam. Ia mengatakan, ia sangat terkesan bagaimana bisa Chunmyung menahan teknik rahasia Sekte Wudang. Inersi dan kekuatan murni yang ada di satu serangan tadi itu tak dapat dibayangkan. Namun, Mujin berhenti dan bersiap. Ia menyelimuti pedangnya sekali lagi dengan chi murni miliknya. Tatapannya mulai menajam, memasang kuda-kuda dan menarik pedangnya dari atas ke belakang, lalu menebaskan ke arah Chunmyung. Namun Chunmyung dapat menghindarinya. Chunmyung menendang kakinya ke samping dengan ringan, namun juga kuat untuk mengimbangi timing tebasan tersebut. Dengan tatapan tajam, Mujin berteriak kepada Chunmyung, bagaimana jika ada puluhan dari serangan seperti itu? Apakah Chunmyung dapat menghindarinya? Mujin menggunakan teknik pedang Clear Flowing Sword, atau pedang mengalir jelas. Tebasan pedang kali ini memunculkan puluhan garis biru tipis, terbentang seperti sutra. Chi pedang yang tidak bisa dipecahkan adalah unik untuk Wudang. Tidak seperti chi pedang biasa.
Teknik itu membutuhkan energi mental dan internal beberapa kali lebih besar. Itu lembut, lembut tanpa batas. Namun tersembunyi di dalamnya adalah kekuatan yang tak tertahankan. Benar-benar pedang Qi yang paling indah. Chun Myung yang bersiap dengan datangnya serangan itu hanya sedikit terkejut. Namun itu adalah keterkejutan senang. Sebuah senyuman terbentuk di bibir Chun Myung saat dia berlari, melewati puluhan garis pedang Qi yang terbang ke arahnya. Chun Myung mengatakan, seharusnya Mu Jin mengeluarkan teknik itu sedari awal. Wujud Chun Myung tampak kabur saat dia menginjak tanah dan melayang di udara. Saat Chun Myung memanfaatkan gerakan kaki ringan gunung berbunga, seperti kelopak bunga plum yang diam-diam muncul di malam yang gelap. Tubuh Chun Myung mulai seolah berenang melalui Qi pedang biru. Teknik yang digunakan Chun Myung adalah Dark Floating Fragrance. Adegan dari teknik itu mencerminkan pemandangan kupu-kupu merah berterbangan di atas air terjun yang mengamuk. Mata Jin Yun melebar. Ia tidak percaya Chun Myung mampu menghindari puluhan Qi pedang. Jin Yun mengira dia sepenuhnya menyadari level Mu Jin, tapi kemampuan yang sebenarnya telah jauh melebihi semua harapannya. Sementara, skill Chun Myung berada pada level yang bahkan tidak pernah dia bayangkan. Saat ini, yang ia saksikan adalah pertempuran dari seorang master. Seluruh tubuh Jin Yun seolah terbakar. Chun Myung yang menarik pedangnya dengan ringan terbang melewati arus pedang Qi milik Mu Jin dan bergegas menuju sumbernya. Tubuh Mu Jin terlihat masih terus bergetar mempertahankan teknik pedangnya. Ia tidak mungkin menghentikan apa yang telah ia mulai. Gerakan pedang Mu Jin kini berpindah dan menuju ke arah Chun Myung. Chun Myung terkejut dan menangkis aliran Qi pedang itu, dan ia melompat menendang udara untuk menghindarinya. Mu Jin bergumam bahwa tebasan yang tiada hentinya, aliran sword Qi yang tidak berhenti, cukup merepotkan untuk dihentikan. Saat ia keluar dari domain dari sword Qi, semua Qi miliknya jadi sia-sia, tapi ia juga telah menunggu momen itu. Saat Chun Myung melayang di udara tanpa ada tempat untuk berpijak, Mu Jin mengulurkan tangan kirinya ke arah Chun Myung. Sebuah Qi panjang, memanjang seperti duri meluas ke arah Chun Myung. Itu adalah teknik Graceful Palm. Serangan perwakilan teknik dari Wudang energi mengalir dengan lancar, seperti aliran air, namun kekuatan di dalamnya tidak ada duanya. Chun Myung masih turun, menendang udara di belakangnya. Chun Myung menahan serangan itu menggunakan pedangnya. Api terpercik saat serangan itu berbenturan dengan pedang Chun Myung. Tiba-tiba Chun Myung menegang, dan tubuhnya berputar di udara. Teknik Graceful Palm telah bergeser di udara dan terbang kembali ke arah Chun Myung dari belakang. Chun Myung menyadari itu adalah Whirling Palm. Mu Jin telah menggunakan teknik itu juga. Sebuah teknik yang tidak dapat digunakan kecuali seorang berada pada tingkatan mahir. Chun Myung penasaran, apakah selama ini Mu Jin fokus pada pelatihan energinya? Chun Myung menghindari teknik Mu Jin dengan bergumam. Mu Jin mencoba memperkecil jalannya untuk lari dengan menggunakan serangan kompleks dari teknik yang dilakukan dengan tergesa-gesa. Chun Myung merasa itu tidak terlalu buruk. Chun Myung meluruskan kakinya, menariknya ke belakang dan menendang udara. Ledakan keras yang dihasilkan tendangan Chun Myung meletus. Itu mendorong Chun Myung bergegas menuju Mu Jin dengan kecepatan yang luar biasa pula. Tentu saja, Mu Jin terkejut, karena sinar ledakan itu juga seolah membutakan pandangannya. Ia menemukan Chun Myung tidak lagi jauh darinya, yang kemudian ia memilih untuk melompat guna menjauh. Namun Chun Myung dapat dengan mudah mengikuti pergerakan Mu Jin. Mu Jin bergumam bahwa itu sangat kuat. Setiap gerakannya tidak bisa ditebak dan semua aspek dalam diri Chun Myung melampaui dirinya. Jika itu terus berlanjut, ia pasti akan kalah dan kehormatannya sebagai seorang Taois akan hancur. Mu Jin mengerut, karena ia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Ia bagaimanapun harus menang, walaupun ia diminta untuk tidak menggunakan teknik itu terlebih dahulu. Tapi ia harus menang hingga tidak memiliki pilihan. Mu Jin segera menggambar lingkaran dengan tangan kiri dan tangan kanan yang memegang pedangnya. Jin Yun yang mengetahui kuda-kuda yang digunakan Mu Jin saat ini menyadari sesuatu. Mu Jin dengan lembut membuat lingkaran dengan kedua tangannya yang berakhir dengan tangan menyilang. Jin Yun yang masih melihatnya secara sadar berteriak, itu adalah teknik Wisdom Sword.
teknik pedang yang melambangkan ilmu pedang tingkat tertinggi Wudang. Pedang yang tidak bisa dipahami, yang mana tidak ada yang bisa menyelesaikannya berabad-abad. Jin Yun penasaran, apakah Mujin telah menguasai teknik pedang itu? Teknik Wisdom Sword seolah terlihat seperti perisai berbentuk yin dan yang. Chun Myung masih terus mendekati Mujin dengan kecepatan yang besar. Di sisi Mujin, kegembiraan muncul sedikit di wajahnya. Ia mengatakan itu adalah kemenangannya. Karena saat Wisdom Sword digunakan, itu sama saja dengan berakhirnya hidup Chun Myung. Chun Myung tidak terlalu menanggapi. Ia hanya berteriak, Mujin adalah seorang idiot. Chun Myung menebaskan pedangnya menghantam teknik Wisdom Sword milik Mujin yang telah terbentuk di udara. Hantaman pedang Chun Myung begitu kuat, membuat Mujin terdorong ke belakang. Dan bahkan, tebasan pedang Chun Myung membuat teknik itu mulai retak dan hancur. Tentu saja Mujin terkejut. Bagaimana itu bisa terjadi? Mata Mujin bergetar dan menatap Chun Myung dengan tidak percaya. Padahal Mujin ingin menang, tapi lawannya terlalu kuat. Kehormatan Wudang akan diinjak-injak kali ini. Jadi meskipun dia diperintahkan untuk tidak menggunakan teknik itu, tapi ia menggunakannya. Ia berpikir seharusnya teknik Wisdom Sword akan mudah mengalahkan Chun Myung. Tapi dia salah. Chun Myung yang mengayunkan pedangnya lagi mengatakan, padahal ia ingin bersenang-senang. Apa yang Mujin lakukan? Chun Myung menebaskan pedangnya ke arah Mujin. Mujin masih mampu menahan tebasan itu dengan pedangnya. Namun karena terlalu kuat, bilah pedang Mujin membentur wajahnya dan membuatnya memar dan terluka. Mujin yang seolah keseimbangannya hancur melangkahkan kaki ke belakang untuk menghindari serangan Chun Myung yang lain. Tapi sayang itu tidak berhasil. Chun Myung masih mengejar dengan mengangkat pedangnya mengatakan, bocah era sekarang terlalu sombong. Mengeluarkan teknik pedang yang bahkan tidak sepenuhnya tahu dasar-dasarnya. Seharusnya, Mujin tahu karena Mujin adalah orang Wudang. Apakah mereka para Wudang akan mendapatkan hasil yang lebih baik hanya karena menggunakan teknik yang super hebat itu untuk bertarung? Chun Myung menebaskan pedangnya sekali lagi. Mujin berusaha untuk menahannya lagi dengan bilahnya. Namun karena kuat, bilah itu menghantamnya lagi. Chun Myung masih belum selesai dengan kata-katanya. Seirama dengan ayunan pedangnya, Chun Myung mengatakan, teknik dasar Mujin saja masih belum khatam. Chun Myung memerintahkan Mujin untuk mengangkat pedangnya lagi. Hentakan pedang Chun Myung terlalu kuat, membuat kaki Mujin mulai menembus tanah. Chun Myung tidak berhenti, dan tidak akan pernah berhenti menebaskan pedangnya dengan berteriak, binasalah Mujin dari dunia. Mujin yang kayang itu merasakan retakan di pinggangnya. Mujin yang kaku itu bergumam. Ia hanya melakukan apa yang perlu dilakukan, karena ia yakin akan kalah dari Chun Myung. Jika ia hanya berdiam diri. Meski begitu, Mujin tidak melanjutkan gumamannya. Chun Myung mundur sedikit ke belakang dan mendarat di tanah tidak jauh dari Mujin. Chun Myung mulai membuka suaranya. Jika orang bisa menang hanya dengan teknik terkuat, mengapa tidak belajar teknik terkuat dari awal? Tidak perlu mempelajari dasar-dasarnya. Chun Myung mendekati Mujin lagi, mengayunkan tangannya mengatakan, sudah ratusan tahun berlalu, tapi orang-orang masih tidak berubah sama sekali. Serangan Chun Myung sekali lagi membentur pedang Mujin, tapi pedang Mujin sendiri yang membentur wajahnya. Tentu saja itu membuatnya terluka. Di sisa-sisa kesadarannya, Mujin bergumam, jika seperti itu, ia akan binasa. Ia harus melarikan diri. Jika ia dapat membuat celah, ia pasti selamat dari psikopat. Mujin tengah menunggu celah untuk melarikan diri, tapi sepertinya Chun Myung menyadari Mujin tengah melakukan sesuatu. Chun Myung mengatakan pukulan. Mujin semakin percaya diri. Saat pedang Chun Myung menyentuh pedangnya, ia akan mengumpulkan kekuatan di kaki dan tahan tekanan yang didapatkan. Lalu ia akan mengembalikan serangan. Ketika Chun Myung berteriak serangan akan mengarah ke kepala, Mujin juga dalam hati berteriak, itu adalah kesempatannya. Mujin mendorong pedangnya untuk menahan pedang Chun Myung. Namun pedang Chun Myung berhenti beberapa inci dari pedang Mujin. Tentu saja Mujin terkejut dan bingung mengapa Chun Myung yang tiba-tiba menghentikan serangannya. Tapi ketika Mujin melihat gerakan lain dari Chun Myung, dia terkejut.
namun tidak memiliki kesempatan untuk menghindar atau menahan. Chunmyung menggunakan tangan kosong dan menghantam Mojin dengan berteriak, "Jaga rahang yang tidak berguna itu." Kesadaran Mojin kini telah lenyap. Kata-kata terakhirnya adalah, Chunmyung adalah dogi yang kotor. Tubuh Mojin tergeletak di tanah, dan para juniornya juga terkejut. Mojin terkapar tidak sadarkan diri kali ini. Chunmyung yang melihat Mojin begitu mericikkan lidah. Apakah orang-orang dari sekte besar selama itu? Chunmyung mengatakan, hanya karena ia mengatakan kepala bukan berarti ia akan mengarahkannya ke kepala. Hanya orang naif dan tidak pintar saja yang percaya pada ucapan musuhnya. Chunmyung juga penasaran, apa karena hal itu, orang-orang mengatakan sekte gunung berbunga dan wudang terkadang juga harus turun gunung? Chunmyung mengatakan pada Mojin untuk menganggap itu sebagai pengalaman berharga. Chunmyung baru menyadari sesuatu. Ia harus mencari informasi. Ia menggulingkan Mojin yang tidak sadarkan diri untuk bangun. Ia ingin informasi yang dijanjikan. Tapi sepertinya itu sia-sia. Chunmyung sedikit menyesal, karena sepertinya ia terlalu keras dalam mendidik orang itu. Jika dilihat dari kondisi Mojin, kemungkinan akan tidak sadarkan diri selama 3 hari. Jin Yun yang melihat apa yang dilakukan Chunmyung pada seniornya hanya diam ketakutan. Yang lebih menakutkan lagi bagi Jin Yun adalah suara Chunmyung yang tiba-tiba memanggilnya. Chunmyung menggerakkan tangannya meminta untuk Jin Yun mendekat. Jin Yun keringat dingin bercucuran di dahi dan pipinya. Namun ia tidak memiliki pilihan selain berjalan dan perlahan mendekati Chunmyung. Jin Yun menyadari satu hal setelah pertarungan Mojin dan Chunmyung tadi, yang mana Chunmyung kuat. Manusia yang bisa menjatuhkan Mojin dengan satu serangan. Bahkan jika Jin Yun dan rekan-rekan yang lain bekerja sama, tidak ada jaminan mereka mendaratkan serangan kepada Chunmyung. Terlebih lagi, moral mereka sudah menipis. Apakah mereka bahkan dapat bekerja sama dan mendaratkan serangan? Chunmyung tersenyum melihat wajah pucat Jin Yun. Ia meminta untuk Jin Yun mengatakan apa maksud dari makam-makam itu. Jin Yun memperjelas itu adalah makam pedang. Chunmyung menimpali santai. Ya, itulah yang dia maksud. Tapi Jin Yun tetap diam. Chunmyung mengepalkan tangannya mengatakan, apakah Jin Yun tidak akan bicara? Tentu saja Jin Yun terkejut takut. Dia bergumam dalam hatinya, jika ia diberi satu saja dari tangan Chunmyung, maka ia akan berakhir. Tapi harga diri wudang akan hilang. Chunmyung tidak menyerang Jin Yun. Sebagai gantinya, ia meraih Mojin yang sudah terkapar. Tentu saja Jin Yun terkejut dengan tindakan Chunmyung. Chunmyung mengatakan, tidak masalah jika Jin Yun tidak mau mengatakannya. Lagi pula, yang berjanji adalah Mojin. Chunmyung menarik baju Mojin mengatakan, karena Jin Yun tidak mau mengatakannya, maka ia akan membangunkan Mojin. Jin Yun pucat menanyakan bagaimana caranya. Chunmyung entah mengapa repot-repot menjawabnya. Karena berdasarkan pengalamannya puluhan tahun, ia menyadari tidak semua bisa diselesaikan dengan kekerasan. Tapi kebanyakan memang bisa diselesaikan dengan itu. Mata Chunmyung menunjukkan tatapan psikopat. Chunmyung meneruskan, jika ia menyerang orang yang tidak sadarkan diri terus-menerus, hanya ada 2 kemungkinan. Orang itu akan bangun atau berakhir. Chunmyung bermaksud memberikan tekanan pada Jin Yun dan menanamkan rasa takut di hatinya. Chunmyung meminta untuk Jin Yun tidak mengatakannya. Mungkin Mojin akan berakhir. Tekanan yang Chunmyung berikan sepertinya berhasil. Tubuh Jin Yun gemetar, wajahnya memucat. Hingga akhirnya Jin Yun mengatakan itu makam. Namun sebelum Jin Yun melanjutkan, ia meminta dengan takut. Bisakah Chunmyung menurunkan seniornya? Chunmyung bingung dan kemudian mengguncang Mojin dan meminta untuk Jin Yun tidak khawatir. Selama Jin Yun berbicara, ia tidak akan berbuat apapun pada Mojin. Apakah Jin Yun pikir ia akan mengabulkan permintaan Jin Yun? Jin Yun seolah telah mengetahui temperamen Chunmyung. Ia kini tidak peduli lagi. Ia mengatakan, lakukanlah apa yang Chunmyung mau. Ia hanya berharap semuanya hanya mimpi. Pada akhirnya, Mojin menjelaskan, seperti yang ia katakan, itu adalah makam pedang. Chunmyung penasaran, apa hubungannya makam pedang dengan sekte wudang? Jin Yun mengatakan bahwa makam pedang itu adalah makam dari Untraceable Seizing Word. Chunmyung terkejut mencoba mengkonfirmasinya. Apakah itu adalah Untraceable
Seizing Sword yang terkenal itu. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-30. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!